Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Oliviana, NPM 090. Video ini dibuat untuk memenuhi kuis mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal. Next. Definisi pasar modal secara umum yaitu sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana ada berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting itu berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, dan surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan tentang arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan efek dan penawaran umum. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Definisi pasar modal menurut ahli Ciptono Darmaji dan Henry M. Fahrudin, yaitu pasar untuk berbagai macam instrumen keuangan dengan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam wujud utang, saham, instrumen derivatif, atau instrumen lainnya. Jadi, kesimpulannya, pasar modal adalah suatu wadah bertemunya antara para penjual atau seller dan para pembeli, buyer, yang memperdagangkan produk atau instrumen keuangan. Penjual dalam hal ini adalah perusahaan go public atau dikenal sebagai emiten, sedangkan pembeli dikenal sebagai investor. Next. Jenis-jenis pasar modal atau capital market. Ada dua, yaitu satu pasar primer. Pasar primer yaitu tempat efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Biasanya pasar primer, para perusahaan menjual sahamnya ke para investor. Sedangkan pasar sekunder yaitu investor dan pihak penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang sudah tercatat di bursa efek. Biasanya pasar sekunder, para investor menjual sahamnya ke investor lainnya. Next. Ada beberapa tujuan dari pasar modal yang perlu kita ketahui, yaitu memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut memiliki perusahaan dan ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Selain memiliki tujuan, pasar modal juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu menambah modal usaha. Menambah modal ke capital market atau pasar modal nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang sudah kita beli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan pada pihak pembeli. Makanya penjualan saham dengan pasar modal bisa dinilai sebagai media untuk pemerataan penghasilan. Yang ketiga yaitu sarana peningkatan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market atau pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Yang keempat yaitu sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal bisa menjadi pemicu munculnya perkembangnya industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Yang kelima yaitu sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi, adanya pajak tersebut bisa memberikan pendapatan tambahan untuk negara. Yang terakhir yaitu indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan kalau kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Tapi hal itu juga berlaku sebaliknya. Next.
Instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu instrumen saham. Menurut BEI, saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perorangan terbatas. Dengan menyertakan modal atau berinvestasi pada sebuah emiten atau perusahaan terdaftar, investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal atau capital market. Yang kedua yaitu instrumen obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan. Instrumen obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan buat membayar imbalan berupa bunga pada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebuah obligasi atau surat utang bisa diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah negara. Yang ketiga yaitu instrumen reksadana. Reksadana yaitu wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki risiko yang lebih rendah karena sudah diatur oleh manajer investasi. Reksadana mempunyai fungsi meningkatkan peran permodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keempat, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Aset ini akan menjadi objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang sudah disepakati. Aset ini disebut sebagai underlying assets. Next. Manfaat pasar modal bagi perusahaan atau emiten yaitu jumlah dana yang bisa dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen bisa lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen buat mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang terakhir yaitu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia dan juga Indonesia Stock Exchange. Untuk contoh pasar modal di luar negeri atau dunia, yang pertama yaitu Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, dan lain-lain. Next. Lembaga yang terlibat pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu anggota Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, Bursa Efek, Emiten, Kustodian, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, Perseroan, Perusahaan Efek, Perusahaan Publik, dan Wali Amanat. Next. Untuk studi kasusnya, saya mengambil kasus reksadana PT Sarijaya Permata Sekuritas. Untuk kesimpulannya, terdapat kasus yaitu terdakwa Herman Ramli bersama dua direksi PT Sarijaya Permata Sekuritas
dianggap penuntut umum telah melakukan tindak penggelapan atau penipuan dan pencucian uang akibat ulah ketiga terdakwa. Sebanyak 13.700 nasabah menderita kerugian sebesar 235,6 miliar. Analisa hukum atas kasus PT Sarijaya Permata Sekuritas yaitu yang pertama, adanya 17 rekening fiktif yang terdapat di PT Sarijaya Permata Sekuritas. Yang kedua, 17 rekening fiktif itu dibuka dengan Herman Ramli sebagai komisaris PT Sarijaya Permata Sekuritas dan sebagai pemegang saham terbesar. Yang ketiga yaitu dana yang dimasukkan dalam 17 rekening fiktif itu berasal dari nasabah PT Sarijaya Permata dengan cara mendapat 13.074 rekening nasabah. Yang keempat yaitu adanya perintah dari Herman Ramli kepada Saksna untuk menaikkan batas transaksi agar bisa melakukan transaksi. Yang kelima yaitu adanya persetujuan dari direksi untuk menaikkan batas transaksi tersebut. Untuk tindak lanjut, sebagai salah satu bentuk konkretasi dari peran Bapepam sebagai lembaga pengawas, Bapepam melakukan pemeriksaan, yakni pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU PM. Selanjutnya, dari tahap tersebut, masuk ke tahap berikutnya yaitu penyidikan. Jika berkas penyidikan telah lengkap, maka bisa dilimpahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Saya rasa penjelasan materi saya tentang pasar modal telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.